Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Nurhidayah, NIM 2041050300021. Kelas Akuntansi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan mereview 3 video sebagai tugas UTS Peradaban Islam. Di sini saya akan mereview 3 video yang membahas tentang peradaban Islam pada masa Bani Umayyah, peradaban Islam pada masa Khulafa Rasyidin, sama yang terakhir, yang ketiga, peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Baik, dimulai yang pertama. Di sini saya membahas tentang perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Umayyah. Kenapa kita harus mengetahui tentang keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan pada pemerintahan Umayyah? Supaya kita memahami tentang sejarah seperti itu, supaya kita tahu apa saja keberhasilannya pada masa Bani Umayyah dan siapa sajakah tokoh-tokoh yang membantu pada masa itu gitu, dan apa saja kebijakan-kebijakan pada para tokoh-tokoh itu gitu, seperti itu. Yang pertama, peradaban Islam pada masa pemerintahan Umayyah. Masa kekhalifahan Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan Islam atau kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Bani Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam peperangan Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak pemula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan perkembangan atau pembangunan masa depan. Selain itu, ia mendapat dukungan yang kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah, yang merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan para pejabat-pejabatnya serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Ini adapun urutan-urutan Khalifah Muawiyah. Yang pertama, dari 41 Hijriah sampai 41 Hijriah atau 660 Masehi, itu ada Muawiyah 1 atau Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Yang kedua, dari 60 Hijriah sampai 680 Masehi, itu ada Yazid 1 atau ibnu Muawiyah. Yang ketiga, itu ada 64 Hijriah atau 683 Masehi. Di situ terdapat dipimpin oleh Marwan I atau Ibnu Hakam. Yang keempat, dari 65 Hijriah atau 685 Masehi, dipimpin oleh Abdul Malik atau Ibnu Marwan. Yang kelima, dari 66 Hijriah sampai atau 686 Masehi, itu ada Muawiyah II atau Ibnu Yazid. Yang ke-7, 86 Masehi Hijriah atau 705 Masehi, itu ada Al-Walid I atau Ibnu Abdul Malik. Yang 8, dari 96 Hijriah sampai atau 715 Masehi, itu ada Sulaiman atau Ibnu Abdul Malik. Yang ke-10 ada 99 Hijriah atau 717 Masehi, itu ada Umar Ibnu Abdul Aziz. Yang ke-11 101 Hijriah atau 720 Masehi, ada Yazid II Ibnu Abdul Malik. Yang ke-11 ada 105 Hijriah atau 724 Masehi, ada Hisham atau Ibnu Abdul Malik. Dan yang terakhir ada 127 Hijriah atau 750 Masehi, ada Marwan II Ibnu Muhammad. Dan yang kedua, dalam pemerintahan Bani Umayyah terdapat 4 konsep, dan yang paling menonjol sebagai berikut. Yang pertama, ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hederitis atau kerajaan turun-menurun.
khalifah yang terkenal fanatik keakrabannya, kehidupan keluarga Muawiyah yang berkelimbang harta, dan terisolasi dari masyarakat. Organisasi pemerintahan Bani Umayyah secara garis besar ada 5, yaitu An-Nizamul Syiasi atau organisasi politik, An-Nizamul Hidari atau organisasi tata usaha negara, yang ketiga An-Nizamul Harbi atau organisasi pertahanan, yang keempat An-Nizamul Mal atau organisasi keuangan, yang kelima An-Nizamul Qadar atau organisasi kehakiman. Dan apa saja sih keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah? Itu ada yang pertama pemimpin Abdul Malik, yang dipimpin oleh Abdul Malik. Beliau memiliki kebijakan seperti perbaikan di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan umum digalakkan. Beliau juga memerintahkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintahan. Sebelum itu, bahasa Yunani digunakan di Suriah, di Persia, dan bahasa Kipti. Yang kedua, Abdul Aziz bin Marwan. Beliau membuat alat pengukur sungai Nil, membangun jembatan, dan memperluas Masjid Jami' Amr bin Ash. Yang ketiga, Hajjaj bin Yusuf melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Eufrat ke seluruh pelosok Irak sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Beliau juga melarang keras perpindahan orang desa ke kota. Kehidupan ekonomi pun dibangun dengan memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, takaran, dan ukuran. Yang keempat, ada kepemimpinan Al-Walid. Beliau mensejahterakan rakyat, mendapat perhatian besar. Beliau mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan menyediakan pelayanan khusus yang diberi gaji. Orang buta diberikan penuntun, dan bagi orang yang lumpuh disediakan perawat. Beliau juga mendirikan bangunan khusus untuk orang kusta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan kesehatan. Yang kelima itu ada kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Beliau melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkannya ke dalam Baitul Mal. Melakukan pemecatan terhadap pejabat yang sewenang-wenang. Pajak yang dipungut dari orang Nasrani dikurangi. Jizyah atau pajak yang masih dipungut dari orang yang telah masuk Islam di antara mereka dihentikan. Dengan demikian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Melakukan perbaikan lahan pertanian, penggalian sumur baru, pembangunan jalan, penyediaan tempat penginapan bagi orang musyafir, memperbanyak masjid, dan sebagainya. Orang sakit mendapat bantuan dari pemerintah. Dinas pos yang sudah dibangun sejak masa Khalifah Muawiyah juga diperbaiki agar tidak hanya melayani pengiriman surat resmi para gubernur dan pegawai Khalifah atau sebaliknya, tetapi juga melayani pengiriman surat rakyat. Ini beliau lebih mengedepankan dialog daripada peperangan. Dan langsung kepada review atau pembahasannya kedua, itu perkembangan peradaban pada Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini kita membahas tentang pemerintahan Khulafaur Rasyidin, tentang perkembangan baik dari sisi wilayah dan sosial politik, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Yang pertama kita harus mengetahui apa itu Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu Khulafa dan Rasyidin. Kata Khulafa merupakan jamak dari kata khalifah, sedangkan Rasyidin artinya mendapat petunjuk. Artinya, garis besarnya atau pada intinya adalah seorang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa sajakah 4 khalifah tersebut? Di sini ada 4, yaitu yang pertama pada masa Abu Bakar Asy-Shiddiq. Beliau menjabat dari 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh Abu Bakar yaitu perbaikan sosial masyarakat, perkuasaan dan perkembangan wilayah, sosial masyarakat, perkuasaan dan perkembangan wilayah dalam, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk mushaf sebagai kepala negara dan memimpin umat Islam, meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Dan yang kedua yaitu ada Umar bin Khattab. Beliau menjabat dari 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Beliau melakukan perubahan-perubahan yang dilakukan pada masa Umar. Adapun
yaitu kemajuan politik, pemerataan struktur pemerintahan, meningkatkan kemajuan pengetahuan, meningkatkan kemajuan ekonomi, sosial, dan kemajuan agama. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Beliau menjabat pada dari 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Adapun perkembangan yang dilakukan pada masa Utsman yaitu memperluas kekuasaan Islam, memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, membukukan dan meresmikan mushaf yang disebut dengan Mushaf Utsmani, dan beliau setiap hari Jumat juga memerdekakan seorang budak apabila ada. Dan yang terakhir yaitu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah dengan masa jabatan 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Adapun perkembangan yang dilakukan pada masa Ali yaitu mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tahunan, selektif dalam seleksi pemilihan gubernur dan pengawalnya, sistem renumerasi atau penyempurnaan gaji pegawai, menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Semua hal itu adalah untuk memberikan kenyamanan dengan baik kepada masyarakat. Dan pembahasan yang ketiga yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah. Berdirinya pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas yang didirikan pada tahun 104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah yang merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Umayyah karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun 3 poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama Humaimah atau Yordania dijadikan pusat perencanaan, 2 Kufah atau Irak sebagai kota penghubung, dan yang ketiga Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Adapun pemimpin yang pencapaiannya sangat besar dalam berdirinya dinasti Abbasiyah ini. Yang pertama itu ada Abdul Abbas As-Saffah. Beliau memimpin sejak 136 sampai 132 sampai 136 Hijriah yang mendapat gelar As-Saffah karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menantangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Di mana dalam kepemimpinannya beliau Abdul Abbas As-Saffah tidak terlalu fokus menaklukkan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki sedang bergejolak. Belum lagi mengurus internal untuk menguatkan pilar-pilar yang saat ini belum sepenuhnya tercapai. Dan yang kedua, ada masa kepemimpinan Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau memimpin sejak 136 sampai 158 Hijriah, di mana dalam kepemimpinannya beliau memiliki beberapa kebijakan yang praktis. Di antaranya, yang pertama pada tahun 762 Hijriah, beliau memindahkan ibu kota dan Damaskus ke Hashimiyah dan kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad dekat dengan ibu kota Persia. Yang kedua, membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara. Yang ketiga, membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. Yang keempat, di bidang pemerintahan, membentuk tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator departemen. Yang ketiga, ada masa kepemimpinan Abu Ja'far Haris Ar-Rasyid. Beliau memimpin sejak 170 sampai 193 Hijriah. Adapun beberapa kebijakan yang beliau terapkan pada masa itu yaitu belusukan, yang artinya beliau datang ke desa-desa untuk mendengarkan apa permintaan mereka, keluhan mereka, dan lain-lain. Yang kedua, sangat mementingkan ilmuwan dan budayawan. Yang ketiga, beliau juga sulit mencari orang untuk memberikan zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat, sangat mementingkan sarana prasarana. Yang kelima, beliau sangat giat menerjemahkan buku-buku asing, misal seperti buku sastra diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang keempat, ada masa kepemimpinan Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Beliau memimpin sejak 198 Hijriah sampai 218 Hijriah, di mana dalam kepemimpinannya beliau memiliki beberapa kebijakan, yaitu yang pertama, pertanian berkembang pesat. Yang kedua, kafilah-kafilah kembali ramai. Yang ketiga, lintas dagang
dengan Tiongkok, yaitu dengan melalui daratan tinggi, Pamir atau Silk Road, dengan melalui jalur laut, dan melalui jalur laut atau Sea Routes, dan dari Teluk Persia kembali damai. Yang keempat, beliau juga menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Mungkin itu saja review dari saya, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.